Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kalau kamu baru di sini, selamat datang. Ini adalah perjalanan aku di majikan ketujuh. Aku ke Saudi ini jalur syarikah. Jadi kalau kamu mau yang jalur syarikah, boleh banget kamu tonton video aku sebelumnya supaya ada gambaran ya gitu. Dan alhamdulillahnya aku ini dikasih kesempatan sama Allah itu yang buat 1 bulan kayak gitu. Jadi mungkin untuk sebagian orang kayak ih ribet banget ya gitu, 1 bulan harus ganti, tapi menurutku itu berkesan, soalnya ya biar aku bisa cerita kayak gini gitu loh. Nah ini itu majikan aku yang ketujuh. Jadi kan sebelum kedatangannya si Salwa ini, aku itu disuruh sama madam expensive itu, kata dia gini, ini kamu lihat gitu kan di apa namanya, di sala gitu, apa sih, ruang tamu gitu. Di ruang tamu itu kayak banyak banget perabotan gitu ya, perabotan gitu. Kata dia, ini lihat, ini kotor banget katanya, kamu cuci terus nanti kamu pindahin ke yang sebelah sana. Jadi ini tuh kayak ini ruang tamu, di sini itu ada, di sebelahnya itu ada ruangan, cuman kayak ruangannya itu kosong gitu loh. Kata dia pindahin ke situ gitu kan, tapi kamu harus cuci pakai sabun, pakai klorok, dan ya klorok yang bisa bikin iritasi kulit. Tentu saja awalnya aku memang melakukan sesuai yang dia suruh, aku pakai sabun, aku pakai klorok gitu kan. Cuman aku tuh kayak aduh, ini klorok nggak banget nih gitu kan, apalagi ini banyak banget gitu perabotannya. Kamu bayangin seruangan itu para perabotan. Kata dia pelan-pelan aja, soalnya ini itu kaca. Pembantu yang sebelumnya dia itu ingin cepat-cepat katanya, jadi barang-barang aku rusak kata dia, dan ini itu mahal katanya gitu kan, this very expensive katanya. Jadi kamu harus hati-hati ya katanya, nggak usah buru-buru, biarin katanya gitu. Oke, kataku kan. Nah udah gitu aku bersihin sesuai yang aku awal tadi, aku cuci. Tapi setelah kesininya karena saking banyaknya kan, ya udah aku cuma pakai air, aku lap kayak gitu. Nah itu tuh kayak ada seminggu kemudian gitu ya, si Salwa ini datang, dan kamu tahu harus melakukan lagi pekerjaan itu. Kamu bayangin kan, awalnya itu kataku di ruang tamu yang ini, terus aku pindahin ke ruang tamu yang ini. Nah dia bilang si ruang tamu yang ini mau dipakai ruangan dia gitu loh, jadi ruang kerjanya dia, jadi harus dipindahin ke yang semula. Kamu tahu, astagfirullahaladzim, kataku. Aku kan kayak ya udahlah ya gitu, namanya juga kita babu gitu ya udah nurut aja gitu. Jadi yang dari ruangan sebelah itu kita pindahin. Jadi di sini itu kan, kalau ini ruangan, ini meja, ini kursi gitu ya buat ngobrol-ngobrol mereka, dan di sini tuh selalu ada meja makan gitu kan. Nah jadi disimpan lah gitu di meja makan yang sebelah sini. Kan awalnya itu di ruang tamunya ya di kursi-kursinya kayak gitu, cuman kalau kayak gitu tuh nggak rapi, jadi disimpan lah di apa namanya, di meja makan, dan dicuci pakai sabun lagi. Astagfirullahaladzim, kataku, ini tuh nggak dipakai gitu loh ya, karena kita berdua meskipun baru kenal, kita kayak udah jangan pakai sabun, udah jangan pakai sabun. Jadi kita itu gantian, aku bagian ngelap, dia bagian beresin, aku bagian beresin, dia bagian ngelap. Jadi kita kerjasama kayak gitu, jadinya selesai tuh, alhamdulillah gitu ya. Udah gitu jam 11 itu udah selesai lah kayak gitu. Nah udah gitu
majikan bangun dong, pasti dia nanya, apa yang kamu lakukan? Aku tidur, katanya gitu kan. Terus ya aku bilang kita bersihin itu, terus kita ngepel, kita ini kita itu gitu kan. Kapan beres yang perabot itu? Kataku jam 11. Kenapa kamu bilang jam 11? Si Salwa bilangnya jam 9. Enggak, kalau jam 9 itu kita itu masih belum baru mulai gitu loh, belum beres, kataku. Yang bener, jadi benernya jam berapa? Jam seberapa, kata dia. Kataku jam 11, kataku gitu ya, sekitaran jam segitu. Soalnya kalau jam 9 kita baru mulai, gak mungkin kan baru mulai langsung selesai, kataku gitu. Dan oke, kata dia. Dan ya di sini itu kan ya Allah gitu loh, gak bisa kamu yang namanya duduk dulu. Jadi nanti dia bangun tidur itu pasti dia nanya, kalau kita cuma ngerjain aja misalnya, aku tadi nyetrika, kamu dari tadi cuma nyetrika, ini udah jam berapa ini, kayak gitu. Astagfirullah, ger banget dia itu. Jadi kita itu kalau dia tidur harus udah selesai nyapu, ngepel, nyuci, pokoknya itu semuanya harus selesai. Astagfirullahaladzim gitu lah. Dan dulu cerita kali ini tentang madam yang astagfirullahaladzim. Dia itu kayak pokoknya ya, tunggu kelanjutannya karena masih ada cerita yang masih membuat aduh gitu loh. Insya Allah aku ceritanya besok aku lanjutin. Untuk sekarang udah dulu, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.